Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang teknik dan metode pemecahan problematika perkembangan peserta didik. Berikut adalah hasil diskusi kami. Selanjutnya adalah problematika pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan karakter menjadi sebuah upaya dalam menghadapi berbagai tantangan pergeseran karakter yang dihadapi saat ini. Tujuan dari pendidikan karakter yakni untuk mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik sehingga dapat memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara nilai-nilai kebaikan, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Namun, di era generasi revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan generasi milenial saat ini, telah terjadi berbagai persoalan-persoalan yang menghambat perkembangan pendidikan karakter peserta didik. Persoalan tersebut diantaranya yakni berasal dari diri peserta didik itu sendiri atau faktor internal, dan yang berasal dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal meliputi naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan, atau kemauan keras dan hati nurani. Sedangkan faktor eksternal meliputi pergaulan bebas, adanya pengaruh gawai, pengaruh negatif televisi, pengaruh keluarga, dan pengaruh sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan bahwa pengertian pendidikan yakni upaya yang dilakukan oleh pendidik guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar setiap peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal, sehingga peserta didik dapat menguasai ketiga aspek kompetensi dalam pembelajaran, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Tujuan dari undang-undang di atas yakni pelaksanaan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik. Nilai-nilai budaya yang sesuai dengan negara kita harus tertanam dalam jiwa setiap peserta didik sehingga tidak terjadi lost generation atau generasi yang hilang dalam hal budaya dan karakter bangsa. Tujuan dari pendidikan karakter yakni untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi peserta didik dalam memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara nilai-nilai kebaikan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan, rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kemunculan teknologi tersebut sudah dinilai mampu memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan fungsi otak manusia, maka dapat terrealisasi melalui bidang pendidikan. Pendidikan menjadi bagian yang harus berubah agar tetap memegang peranan penting dalam perubahan di era milenial ini. Perubahan tersebut sangat penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk hidup terhormat dan bermartabat di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan sebagai sebuah sarana maupun prasarana yang nantinya dapat menjalin sebuah interaksi antara pendidikan dan peserta didik. Terakhir, menerapkan pendidikan karakter pada era milenial saat ini sangatlah penting dengan tujuan agar generasi penerus bangsa mempunyai perilaku moral dan akhlak yang baik. Untuk itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting agar dapat menciptakan generasi yang bermoral dan berakhlak mulia. Namun, saat ini ada persoalan yang menghambat berkembangnya pendidikan karakter peserta didik di era 4.0. Persoalan tersebut antara lain berasal dari dalam diri, faktor intern maupun berasal dari luar atau ekstern.
Faktor dari dalam atau intern diantaranya naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan, atau kemauan keras dan hati nurani. Sedangkan faktor eksternal diantaranya pergaulan bebas, adanya pengaruh gawai, pengaruh negatif televisi, pengaruh keluarga, dan pengaruh sekolah. Baik, pembahasan selanjutnya ialah pembelajaran pemecahan masalah yang efektif. Pemecahan masalah dianggap sulit untuk diajarkan dan dipelajari, maka berbagai penelitian banyak yang mengkaji tentang hal ini. Karakteristik siswa yang mampu dan tidak mampu menyelesaikan masalah, serta strategi-strategi pembelajaran pemecahan masalah. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dirangkum oleh Reis et al. Tahun 1989. Strategi pemecahan masalah secara khusus harus diajarkan sampai siswa dapat memecahkan masalah dengan benar. Yang kedua, tidak ada strategi yang optimal untuk memecahkan seluruh masalah soal, serta beberapa strategi sering digunakan daripada yang lainnya dalam setiap tahapan pemecahan masalah. Yang ketiga, guru harus mengajarkan berbagai strategi kepada siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai bentuk masalah. Siswa harus dilatih menggunakan suatu strategi untuk berbagai jenis soal atau menggunakan beberapa strategi untuk suatu soal. Siswa perlu dihadapkan pada masalah dengan cara pemecahan yang belum dikuasainya. Maka, mereka harus didorong untuk mencoba berbagai alternatif pendekatan pemecahan. Yang kelima, prestasi atau kemampuan siswa dalam memecahkan masalah hubungan dengan tahap perkembangan siswa. Oleh karena itu, tingkat kesukaran masalah yang diberikan harus sesuai. Menurut Reis et al. 1989, agar mengajar pemecahan masalah lebih efektif, maka guru perlu memahami faktor-faktornya, yaitu waktu perencanaan, sumber belajar media, lalu tentang teknologi, serta pengelolaan kelas. Yang selanjutnya ialah peran metakognisi dalam pemecahan masalah. Kesuksesan seseorang dalam memecahkan masalah bergantung kepada bagaimana ia mampu mengendalikan kemampuan berpikirnya dalam menyelesaikan masalah. Dalam istilah lain, metakognisi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol kemampuan berpikirnya atau thinking about thinking. Kemampuan metakognisi dapat diajarkan di kelas melalui pertanyaan menuntun seperti apa yang kamu kerjakan ketika memecahkan masalah? Apa yang kamu pikirkan jika kamu merasa kesulitan atau tidak memahami soal, dan lain-lain. Penilaian dalam pembelajaran pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini, penilaian untuk pemecahan masalah dianggap lebih sulit daripada penilaian untuk kemampuan kognitif lainnya, karena harus mampu menilai keseluruhan proses pemecahan masalah di samping hasilnya. Alat penilaian ini dapat digunakan bersama-sama atau salah satunya, bergantung kepada tujuan penilaiannya. Hal senada juga diutarakan oleh Krulik dan Rudnick tahun 1995 berkaitan dengan metode penilaian untuk pemecahan masalah. Beberapa metode penilaian yang dapat digunakan ialah pertama, observasi, kedua, jurnal metakognitif, yang ketiga, paragraf kesimpulan atau summary paragraph, bisa juga dengan tes, portofolio, dan yang lainnya. Tes yang dilakukan dapat berbentuk pilihan ganda, masalah-masalah terbuka, dan pertanyaan kinerja untuk mengetahui apakah siswa dapat menyelesaikan masalah dengan lengkap atau tidak. Tes kinerja ini untuk penilaiannya dapat menggunakan rubrik, baik rubrik holistik maupun rubrik analitik. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.